Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ihsan Heldia Rahab dari kelas PTKC ingin menyampaikan CGR berupa PPT yang saya kemukakan dengan judul Determinan Matrix Topics bentuk khusus menggunakan ekspansi kofaktor. NIM saya 522335139 kelas PTKC Stambuk 2022. Bab 1 pendahuluan, latar belakang jurnal yang berjudul Determinan Matrix Topics bentuk khusus menggunakan ekspansi kofaktor membahas tentang determinan matrix Toeplitz dalam bentuk khusus dan metode ekspansi kofaktor. Topik ini merupakan isu yang signifikan dalam bidang aljabar linear dan matematika terapan. Determinan matrix adalah salah satu konsep dasar dalam aljabar linear yang memiliki berbagai aplikasi dalam ilmu komputer, teknik, fisika, dan bidang lainnya. Oleh karena itu, mempelajari determinan matrix Toeplitz dengan menggunakan ekspansi kofaktor memiliki nilai penting dan relevansi yang tinggi. Jurnal ini memberikan kontribusi baru dalam pemahaman determinan matrix Toeplitz bentuk khusus. Dengan menggunakan metode ekspansi kofaktor, penulis menyajikan pendekatan yang inovatif untuk menghitung determinan matrix Toeplitz dengan efisien. Penelitian ini dapat memberikan wawasan baru kepada pembaca dan peneliti dalam mengatasi tantangan terkait dengan perhitungan determinan matrix Toeplitz. Bab 2, ringkasan jurnal. Judul jurnal yaitu Determinan Matrix Toeplitz bentuk khusus menggunakan ekspansi kofaktor. Penulis Fitri Aryani Kori Corazon Marzuki. Volume 4 nomor 02, ISSN 1693 dan 2390 tahun 2018 di Kota Pekanbaru. Ringkasan isi jurnal. Pendahuluan. Teori matriks merupakan salah satu cabang ilmu aljabar linear yang menjadi pembahasan penting dalam ilmu matematika. Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, aplikasi matriks banyak dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam bidang matematika maupun bidang ilmu terapannya. Menurut Anton dan Chris Rorers, matriks adalah jajaran 4 persegi panjang dari bilangan-bilangan. Salah satu jenis matriks adalah matriks Toeplitz menurut Gray. Matriks Toeplitz adalah matriks simetris yang bersikulan di mana setiap unsur pada diagonal utamanya baik sama dan setiap unsur pada subdiagonalnya yang bersesuaian dengan diagonal utama juga sama. Bentuk umum dari matriks Toeplitz adalah sebagai berikut. T N sama dengan T I dengan J. T0, T1, T2 dibagi sama dengan T sama dengan N kurang 2 dan T N kurang 1. Kemudian yang T kurang 1, T0, T1 dibagi T N kurang 3, T N kurang 2. Kemudian T kurang 2, T kurang 1, T0 dibagi T N kurang 4 dan T N kurang 3. Dibagi T dikurang N kurang 2. Kemudian dibagi T N kurang 3. Dibagi T lagi, N kurang 4, dibagi T0 dan T1. Kemudian yang terakhir dibagi T dikurang N dikurang 1. Di T dikurang N dikurang 2. T dikurang N dikurang 3 dibagi T dikurang 1 sama dengan, bukan sama dengan, langsung T0. Determinan metrik menghitung nilai determinan suatu matriks dapat menggunakan beberapa mode, di antaranya metode Sarus, metode ekspansi kofaktor, metode Chehayo, metode eliminasi Gauss, metode dekomposisi. Pada makalah ini, metode yang akan digunakan adalah metode ekspansi kofaktor. Kajian teori, determinan mempunyai peranan penting dalam menyelesaikan beberapa persoalan dalam matriks dan banyak digunakan dalam ilmu matematika maupun ilmu terapannya. Salah satu cara sederhana dalam menentukan determinan suatu matriks menggunakan ekspansi kofaktor. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan determinan dari suatu matriks Toeplitz bentuk khusus dengan menggunakan ekspansi kofaktor. Dalam menentukan determinan,
matriks Toeplitz bentuk khusus tersebut, terdapat beberapa langkah-langkah yang dikerjakan. Pertama, diperhatikan bentuk pola determinan dari matriks Toeplitz bentuk khusus orde 2x2 sampai 10x10. Kemudian yang kedua, membuktikan bentuk umum determinan menggunakan metode induksi matematika. Hasil yang diperoleh dalam didapatkannya bentuk umum determinan induk dari matriks Toeplitz bentuk khusus, aplikasi juga dibahas dalam bentuk contoh. Metodologi penelitian. Ada beberapa untuk menentukan determinan dari matriks bujur sangkar, yaitu metode Sarrus, metode minor dan kofaktor, metode Cihio, metode eliminasi Gauss, metode dekomposisi matriks. Berdasarkan 5 metode di atas, penulis hanya menggunakan metode minor dan kofaktor dalam mencari determinan suatu matriks. Dapat dibentuk rumus determinan menggunakan ekspansi kofaktor dalam teorema berikut. Teorema 1, Howard, Anton, dan Chris-Rohrs, 2004. Determinan dari matriks dapat dihitung dengan mengalihkan entry-entry pada sebarang baris atau kolom dengan kofaktor-kofaktornya dan menjumlahkannya hasil kali-kali yang diperoleh, di mana untuk setiap 1 kurang dari I kurang dari N dan 1 kurang dari J dan kurang dari N. Det A sama dengan A1 C1 J tambah A2 J tambah C2J tambah C titik tambah A N per J dan C N per J. Ekspansi kofaktor sepanjang kolom ke J. Kemudian yang det A I per 1, C I per 1 tambah A I per 2 dan C I dan 2. Hingga A I per N dan C I per N dan C I N. Ekspansi kofaktor sepanjang baris ke I. Hasil dan pembahasan. Setelah kita mendapatkan nilai-nilai determinan dari matriks Toeplitz bentuk khusus yang berorde 2x2 sampai 20x20, maka akan dibuatkan bentuk umum dari determinan matriks Toeplitz bentuk khusus tersebut. Terlihat dalam teorema 4,1 berikut. Teorema 4. Diberikan AN suatu matriks Toeplitz bentuk khusus berorde N kurang 1 pada persamaan 6 dengan A kurang lebih 0, maka determinan matriks AN adalah AN 0, 1, min 1. Jika N sama dengan 6 mod 2 atau N sama dengan 6 mod 5, jika N 6 mod 0 dan atau N kurang 6 mod 1, jika N 6 mod 3 atau N 6 mod 4. Basis induksi akan ditunjukkan P1 dan P2 benar. Perhatikan di bawah ini. Perhatikan bahwa A1 sama dengan 1, sama dengan 1 dan A2. Kemudian 1 per A, 1,5, 1 per A, 1. Jadi 0. Jadi terbukti bahwa P1 dan P2 benar. 2. Langkah induksi. Asumsikan P1, P2, P3 sampai P per K. Benar, maka akan dibuktikan K tambah 1 benar. Jika K sama dengan 6 mod 1, maka diasumsikan A1 sama dengan 1. A2 sama dengan 0, A3 sama dengan min 1, hingga AK sama dengan 1, AK 1 sehingga diperoleh AK tambah 1. 1 A00 bagi 0000, 1 per A, 1 A0, 0000, 1 per A, 1 A dibagi 0000, 1 per A dibagi 1, 0000, 1 per A dibagi 0000, dibagi 0000, 1 A 00, 0000 dibagi 1 per A, 1 A 0, 0000 dibagi 0, 1 per A, 1 A, 0000 dibagi 00, 1 per A, 1. Kemudian 1 AK dikurang A, 1 A. A 000 dibagi 0000,
1 A 0 dibagi 0, 1 per A 1 A dibagi 1 per A 1 dibagi 1 A 0, dibagi 1 per A 1 A 0, dibagi 1 per A 1 A 0, dibagi 1 per A 1 sama dengan AK dikurang A 1 per A, AK dikurang 1 sama dengan AK min AK kurang 1 sama dengan 1 min 1 sama dengan 0. Oke, jadi jika K sama dengan mod 4, maka diasumsikan A3 dikurang 1, A2 dikurang 0,4/3 dikurang 1 sama dengan jika AK dikurang 3 sama dengan min 1, AK dikurang sama dengan min 1 sehingga diperoleh AK tambah 1 sama dengan 1 A00 dibagi 0, 1 per A 1 A 0 dibagi 0, 1 per A 1 A 0, 1 per A 1 dibagi 0, 1 per A dibagi 1 A 1 per A 1 A 1 per A 1 A 1 per A 1. Kemudian 1 dikali A per K dikurang A, yaitu 1 per A 00 dibagi 1 A 0 dibagi 1 per A 1 A 1 per A 1 1 A 1 per A 1 A 1 per A 1 A 1 per A 1. Maka hasilnya AK dikurang A1 per A, AK sama dikurang 3, AK dikurang 1 sama dengan AK min AK min 1 sama dengan min 1 min dikurang min 1 sama dengan 0. Oke, jadi yang E seperti ini sama juga macam tadi itu. Jika K sama dengan 6 mod 2, maka diasumsikan A2 dikurang 1 dikali A per Z sama dengan 0 titik A3 dikurang sama dengan min 1. Hingga A kurang 1, AK kurang 1 sama dengan 1 dikali AK sama dengan 0 sehingga diperoleh AK tambah 1, 1A 00 dibagi 0, 1 per A 1A 0 dibagi 0, 1 per A 1A 0, 1 per A 1 0, 1 per A 1 per A 1 A 1 per A 1A 1 per A 1A dibagi 1 per A 1. Kemudian 1 dikali AK dikurang A yaitu 1 per A 0, kemudian 01 A 0. 0-nya sampai 4 kali, kemudian 01 per A 1A 0-nya sampai 4 kali juga, kemudian 1 per A 1 dibagi 0-nya 4 juga, kemudian 0 4 kali dibagi 1A 0, 4 kali dibagi 1A 1A 0, 4 kali dibagi 1 per A 1A 1 per A 1. Kemudian AK dikurang A1 dikali A1 per 2 AK kurang 1 sama dengan AK dikurang AK kurang 1 sama dengan 0 kurang 1 sama dengan min 1. Jika K ada jika K sama dengan 6 mod 3, maka diasumsikan A1 sama dengan 1 dikali A2 sama dengan 0 dikali A3 sama dengan min 1.
hingga AK kurang 2 sama dengan 0 dikali AK sama dengan min 1 sehingga diperoleh sebagai berikut. 1A 00 0-nya 4 kali, kemudian 1 per A, 1A 0, 0-nya 4 kali juga, kemudian 0, 1 per A, 1A dibagi 0-nya 4 kali juga, kemudian 0, 0, 1 per A, 1 dibagi 0-nya 4 juga, kemudian 0, 0, 0, 1 per A dibagi 0, 0, 0 sama dengan 0-nya 4 kali juga, kemudian dibagi 0, 0, 0-nya sampai 4 kali, dibagi 1A per 0, 0-nya 4 kali dibagi 1 per A, 1A 0, kemudian 0-nya 4 kali juga 0, 1 per A 1A. Kemudian 0-nya 4 kali dibagi 0, 0, 1 per A 1. Kemudian 1 dikali AK dikurang A yaitu sebagai berikut. 1 per A, A0, 0 dibagi 0-nya 4 kali. Kemudian 0, 1 A0 dibagi 0-nya 4 kali juga. Kemudian A0, 1 per A, 1A 0-nya 4 kali juga dibaginya. Kemudian 0, 0, 1 per A 1 dibagi 0-nya 4 kali, kemudian 0-nya 4 kali dibagi 1A 00, 0-nya 4 kali dibagi 1 per A setengah, 1 per A 1A 0, kemudian 0-nya 4 kali dibagi 0, 1 per A 1A, kemudian 0-nya 4 kali dibagi 0, 0, 1 per A 1. Maka AK dikurang A dikali A 1 per A, AK kurang 1 sama dengan AK kurang AK min 1 sama dengan 1 min 1 dikurang min 1 sama dengan min 1 min 0 sama dengan min 1. Kesimpulan, bentuk umum dari determinan matriks Topliss bentuk khusus seperti pada persamaan 2 adalah jika N 6 mod 2 atau N 6 mod 5. Jika N 6 mod 0 atau N 6 mod 1, jika N 6 mod 3 atau N sama dengan 6 mod 4. Yaitu rumusnya sebagai berikut. A per AN sama dengan 0,1 min 1. Bab 3 pembahasan A. Permasalahan atau ruang lingkup pada jurnal yang direview. Jurnal berjudul Determinan Matrix Topics bentuk khusus menggunakan ekspansi kofaktor yang ditulis oleh Fitri Aryani dan Corey Corazon Marzuki diterbitkan pada tahun 2018 di Pekanbaru. Memiliki fokus pada analisis determinan matrix Topics dengan bentuk khusus menggunakan metode ekspansi kofaktor. Penelitian ini berusaha untuk memahami determinan matriks Topliss dengan menerapkan pendekatan yang lebih efisien dalam menghitungnya. Matriks Topliss adalah matriks persegi yang memiliki elemen pada setiap diagonalnya memiliki nilai konstan. Matriks ini memiliki kekhasan struktur yang memungkinkan kita untuk menggunakan teknik tertentu dalam menghitung determinannya. Dalam jurnal ini, penulis mempelajari matriks Topliss dengan bentuk khusus yang mengacu pada kasus-kasus di mana elemen diagonal matriks tersebut mengikuti pola atau aturan tertentu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi determinan matriks Topliss dengan bentuk khusus dan memahami hubungannya dengan pola elemen diagonal dengan memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang determinan matriks Topliss. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi penting dalam bidang aljabar linier dan pemrosesan sinyal. Tujuan penulisan jurnal 1. Hasil penulisan jurnal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode yang diajukan dalam penelitian ini dapat menghitung determinan matriks Topliss dengan bentuk khusus secara lebih efisien dibandingkan metode konvensional. Para penulis menjelaskan langkah-langkah detail dalam metode tersebut dengan memberikan contoh perhitungan determinan untuk matriks-matriks Topliss bentuk khusus tertentu. Selain itu, penelitian ini juga memberikan analisis terhadap kompleksitas waktu yang terlibat dalam metode yang diajukan. Dengan menggunakan determinan yang diusulkan, para penulis menunjukkan bahwa kompleksitas waktu perhitungan determinan dapat dikurangi secara signifikan yang dapat memberi manfaat dalam pengaplikasian metode tersebut dalam berbagai bidang ilmu dan teknik. Dalam kesimpulannya, penelitian ini berhasil mengembangkan metode baru untuk menghitung determinan matriks Topliss bentuk khusus dengan menggunakan ekspansi kofaktor. Metode ini efisien dan dapat mengurangi kompleksitas waktu penghitungan determinan. Penelitian ini memberikan sumbangan yang berharga dalam pengembangan teori matriks Topliss dan dapat menjadi landasan untuk penelitian yang lebih lanjut dalam bidang ini. Metode hasil pembahasan.
Metode yang digunakan adalah ekspansi kofaktor. Ekspansi kofaktor adalah metode yang sering digunakan untuk menghitung determinan matriks. Dalam penelitian ini, penulis mengajukan pendekatan baru dalam menghitung determinan matriks Toeplitz bentuk khusus dengan menggunakan metode ekspansi kofaktor. Mereka mengidentifikasi pola khusus dalam matriks tersebut dan memanfaatkan sifat-sifat matriks Toeplitz untuk menyederhanakan proses perhitungan determinan. Dalam metode ini, langkah pertama adalah memilih suatu baris atau kolom sebagai referensi, kemudian dilakukannya ekspansi kofaktor dengan mengalihkan setiap elemen pada dalam baris atau kolom referensi dengan kofaktor yang sesuai. Kofaktor diperoleh dengan menghitung determinan matriks minor yang dihasilkan dari menghapus baris dan kolom yang berisi elemen tersebut. Setelah itu, hasil ekspansi kofaktor tersebut dijumlahkan untuk mendapatkan determinan matriks Toeplitz bentuk khusus. Salah satu keunggulan metode ini adalah kemampuannya untuk mengurangi kompleksitas waktu perhitungan determinan. Dalam jumlah yang dalam waktu perhitungan determinan. Dalam jurnal ini, metode ini adalah kemampuannya untuk mengurangi kompleksitas waktu perhitungan determinan. Dalam jurnal ini, para penulis memberikan analisis terhadap kompleksitas waktu yang terlihat dalam metode yang diusulkan. Dengan menggunakan pendekatan ini, kompleksitas waktu perhitungan determinan dapat dikurangi secara signifikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode ekspansi kofaktor ini berhasil menghitung determinan matriks Toeplitz bentuk khusus dengan lebih efisien. Para penulis menjelaskan bahwa pola khusus dalam matriks Toeplitz memungkinkan untuk melakukan penyederhanaan dalam perhitungan determinan dengan memanfaatkan sifat-sifat matriks Toeplitz. Untuk proses perhitungan dapat dilakukan secara lebih sederhana dan efektif. Setelah itu, metode ekspansi kofaktor yang diusulkan dalam jurnal ini juga memiliki keunggulan dalam hal kepraktisan. Para penulis menjelaskan bahwa dengan memanfaatkannya pola khusus dalam matriks Toeplitz, proses perhitungan determinan dapat disederhanakan dari langkah-langkah yang lebih mudah diikuti. Hal ini membuat metode yang ini dapat diterapkan dengan baik dalam penggunaan praktis, terutama dalam komputasi dan analisis data. Bab 4 penutup. Kesimpulan dari jurnal ini adalah bahwa penulis berhasil mengembangkan rumus untuk menghitung determinan matriks Toeplitz dengan bentuk khusus menggunakan ekspansi kofaktor. Hasil ini memberikan kontribusi signifikan dalam bidang aljabar linear dan teori matriks. Penemuan rumus ini dapat mempermudah perhitungan determinan matriks Toeplitz tertentu yang sebelumnya mungkin sulit dihitung. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi dasar untuk pengembangan lebih lanjut dalam analisis matriks Toeplitz dan aplikasinya dalam berbagai bidang ilmu seperti pemrosesan sinyal, komunikasi, dan statik. Saran, menurut saya, penelitian ini dapat diperluas dengan melibatkan analisis lebih lanjut terkait efisiensi dan kompleksitas metode yang diusulkan. Meskipun penulis menyebutkan bahwa metode ekspansi kofaktor adalah metode yang efisien untuk menghitung determinan, tidak ada analisis rinci atau perbandingan dengan metode yang lain yang ada. Informasi tentang keunggulan dan kelemahan relatif dari metode tersebut akan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang kontribusi sebenarnya dari penelitian ini dalam konteks perhitungan determinan matriks Toeplitz bentuk khusus dengan menyertakan contoh dan melakukan analisis lebih lanjut tentang efisiensi dan kompleksitas metode yang diusulkan. Jurnal ini akan menjadi lebih kuat dan memberikan kontribusi yang lebih signifikan bagi pembaca yang berminat dalam bidang ini. Sekian dari presentasi saya tentang CGR ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya minta ampun. Kepada Bapak dosen saya minta maaf atas kekurangan yang saya lakukan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.